ya nilainya hampir sama dengan sholat malam gitu. Kalau dia berdiri juga dan melakukan sholat malam 2 rakaat saja minimal, maka insya Allah sholatnya real. Jadi gampang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fasilitas-fasilitas yang banyak sekali untuk meremove dosa-dosa kita. Ya, meremove dosa-dosa itu banyak sekali. Di remove. Caranya banyak. Kalau dosa-dosa yang lainnya juga ya memperbanyak wudu. Karena memperbanyak wudu, ya air yang kita yang kita pakai untuk wudu, maka ini akan menjadi bumper, maka ini akan menjadi ya air yang menghilangkan dosa-dosa kita sampai titik-titik air yang terakhir, ya hatta akhir khatta, sampai akhir titik-titik wudu itu. Masya Allah. Nah ini ya taubat. Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'ah. Apabila dosa kesalahan kita berhubungan dengan manusia, maka ada lagi satu lagi syaratnya. Tadi kan 3 syaratnya. Yang satu adalah ya wa ayyabru'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu waddahu ilaihi. Jadi kembalikan haknya. Kalau pernah mengambil barangnya, kembalikan barangnya. Kalau pernah ya mencaci, minta maaf, begitu. Itu berhubungan dengan ya hak-hak manusia. Wa in kanat hadda qafin wa nahwahu ya makan minhu aw talab afwa. Apabila pernah memfitnah, khususnya qadaf, menuduh berzina, menuduh apa dan sebagainya, maka minta maaf kepadanya. Wa in kanat ghibah istahallahu minha. Ya, apabila berhubungan dengan ghibah, maka minta supaya dimaafkan juga, supaya dihalalkan, supaya dia dimaafkan, dilapangkan dadanya. Wa yajibu ayyatuba min jami'i dzunub, dan dia juga mesti bertobat dari seluruh dosa-dosanya. Fa in taba min ba'daha sihhat taubatuhu. Apabila dia bertobat dari sebagian dosanya, karena dia sudah bertobat, sah tobatnya. Inda alil haq min dzalika dzal. Menurut orang-orang yang selalu melakukan kebenaran-kebenaran. Jadi dia bertobat terus kan, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh, begitu. Tanpa tidak sengaja dan sebagainya, ada dosa-dosa kecil atau apa, itu tetap taubatnya diterima. Wa baqi alaihi baqi. Wa qad tadaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat banyak sekali mewajibkan taubat, dan dalam sunnah juga banyak mewajibkan taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah, dalam sebuah ayat surat An-Nur ayat 31, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maksudnya dari kesalahan-kesalahan seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Istaghfiru, bertobatlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat nasuha. Nah, ini tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Jemaah sekalian berbahagia, dalam hadis juga dikatakan, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari.
Jadi dari Abu Hurairah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar pada Allah dan aku bertobat kepada Allah sehari itu lebih dari 70 kali. Masya Allah. Rasulullah SAW yang tidak ada, ya, yang dosanya kecil-kecil betul gitu ya, itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Jadi menurut Imam Ghazali, manusia itu dipetakan ada 3. Yang pertama khawasul khawas, yang sangat-sangat istimewa. Ya. Yang kedua al-khawas. Ya, yang kedua itu istimewa biasa saja khawas. Yang ketiga al-awam. Awam itu awam. Apa maksudnya? Nah, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat itu khawasul khawas, sangat-sangat istimewa. Setiap detik yang keluar itu selalu isinya adalah amal-amal soleh. Sehingga kalau kalau kita membaca bahasa komputer itu kan ada byte ya. Kalau kita pernah mengcleaning itu kan ada titik-titik lama-lama hitam gitu. Jadi kira-kira setiap titik-titik itu isinya amal soleh semua kalau ya khawasul khawas. Tapi kalau khawas kira-kira 50-50 lah. Tapi kalau orang awam itu banyak lupanya untuk amal soleh. Begitu. Dia tidak melakukan dosa, tapi banyak lupanya untuk amal soleh atau ya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Rasulullah khawasul khawas. Rasulullah SAW itu kata-katanya, detik-detiknya itu selalu istighfar minimal 70 kali atau bertobat atau amal-amal soleh. Jadi hidupnya ya lingkaran amal soleh. Sehingga ketika masuk ke kamar mandi itu kan tutup, diblok, tidak boleh ada menyebut Allah Subhanahu wa taala. Disitulah merasa rugi Rasulullah SAW. Disitulah merasa berdosa. Sehingga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keluar kamar mandi, apa jawabannya? Apa doanya? Singkat, ghufranaka. Ghufranaka ini, ya Allah, ampunilah aku. Hanya ampunan kamulah ya Allah. Artinya apa? Masuk ke kamar mandi, putus komunikasi yang intens dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sebuah kerugian. Masya Allah. Kenapa? Karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kan jin banyak, setan banyak mengganggu dan banyak lain. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari khubuth, dari hal-hal yang kotor, ya, jin-jin, begitu kan, setan-setan yang mengganggu, wal khaba'ith, begitu, dan khaba'ith, ya, setan-setan lain juga. Nah, kenapa? Karena kita, ya, terputus hubungan yang intens dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan para malaikat yang menjaga kita. Malaikat nggak masuk gitu. Makanya doanya itu supaya kita dikasih ibaratnya jaket anti godaan, kira-kira begitu. Ya, kalau kita mau keluar, oh hujan besar banget nih, begitu kan, kita pakai jaket anti hujan. Kalau orang masuk ke perang, jaket anti peluru. Kalau presiden takut ditembak, ya ada mobil anti peluru, kira-kira begitu. Nah, kita sudah pakai itu sebelum masuk ke kamar mandi. Yaitu ada antibody, anti godaan setan. Ya. Nah, begitu. Jadi nanti masuk ke kamar mandi nggak ada dengar lagi gitu ya. Jadi insya Allah, ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan proteksi yang bagus sekali. Jadi Allah sayang dengan hambanya. Cuman hambanya kadang-kadang lupa. Mau masuk kamar mandi masuk aja begitu, ya. Nah, mau makan aja begitu. Padahal ya ada sebuah dialog ketika dua jin berjumpa. Yang satu kurus sekali, yang satu gemuk, ganteng, dia sehat, dia bersih, mandi terus apa. Yang satu kurus, ya, lapar terus, jelek, terus bajunya compang-camping, terus
kotor, begitu kan, ketemu, hai kawan, sudah lama tidak jumpa, kira-kira begitu. Kamu kok ganteng banget, ya, terus sehat lagi, ya kayak bayi sehat, begitu kan, wangi lagi, begitu. Apa rahasianya? Aku nih begini. Terus dikatakan rahasianya adalah, yang bertanya ini yang gemuk, yang sehat. Kamu kenapa nih kok, ya, menyedihkan, kotor, kurus, ya nggak pernah mandi, nggak pernah nyisir, baju cuma camping. Apa katanya? Aku selalu menempel kepada seorang muslim yang selalu menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga aku nggak kebagian. Laisa lin nasibah, tidak ada bagiku bagiannya. Jadi kalau orang yang lupa makan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka jin ikut makan. Dia situ kenyang makanya gitu. Makanya keberkahan yang kita makan itu hilang. Ya, kalau dia mandi, dia tidak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, mau masuk ke kamar mandi, maka jin menempel, ikut mandi juga dia, bersih dia. Menyisir, lupa menyebut Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka dia ganteng jinnya, setannya, begitu. Pakai baju, lupa menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dia ngikut juga. Dia ada ambil bagian di sana. Jadi hati-hati. Ya ternyata korinnya lebih ganteng daripada kita. Alhamdulillah. Ya, ketika dibangkitkan korin itu ganteng banget ya. Kinclong wajahnya karena mandi terus, begitu kan. Ngikut dengan kita. Alhamdulillah. Apalagi maaf ibu-ibu dan bapak-bapak sampai nggak tahu doa berhubungan. Ya. Ini kalau sampai nggak ada tahu doa berhubungan ini bahaya nih. Dari sekarang catat apa nih? Ya berhubungan intim. Kenapa? Nanti iblis jin juga ngikut juga sambil bagian. Dan naudzubillah min dzalik, kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak membaca doa itu, maka setan akan mengambil bagian, maka anaknya pun akan pengaruh. Ya, makanya ini anak kayaknya susah banget kasih tahu ya. Nah, mungkin dulunya pernah lupa, mungkin naudzubillah min dzalik. Makanya bertobat dari sekarang. Yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Kemudian hadis lain, Wa'anil Aghar bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Dalam hadis lain dikatakan, wahai manusia, bertobatlah, dikatakan Rasulullah. Sabda Rasulullah, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istighfarlah, karena sesungguhnya aku bertobat sehari itu 100 kali. Ya, 100 kali, masya Allah. Nah ini kalau yang disebut 100 kali, 70 kali, nah itu tidak apa-apa, kita pas 70 kali, 100 kali. Tapi kalau tidak disebut, seperti membaca akhir surat Al-Kahfi, membaca 79 kali, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah ini jangan. Kenapa bisa 79? Ada pertanyaan. Karena setiap ayat kadang ada penunggunya. Ya, setiap ayat, setiap huruf Al-Quran itu ada penunggunya. Kalau sesuai, ya kita membacanya sesuai SOP penunggunya itu, maka dia lengket dengan kita. Sudah kontrak ini gampang nih. Maka jin itu kan lekat, lengket. Dan hati-hati. Tapi kalau sudah disebut sini hadis ini sudah ada SOP dari Rasulullah. Ya, bertaubat 70 kali atau 100 kali. Lebih dari itu silakan. Mau baca Quran berapa kali, 100 kali, berapa ratus kali, tidak dihitung-hitung secara exactly fix, ya fix. Nah itu kalau nggak ditentukan terserah apa. Cuman jangan sampai keluar angka begitu kan, sekian kali gitu. Dan ini keluar angka ini dari Rasulullah SAW. Berarti kita taat pada Allah dan Rasul. Kemudian jamaah sekalian, jamaah kabilah berbahagia. Wan Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala
ya apa sih kalau begini, membuka lebar-lebar, menerima ya, menerima dengan senang hati yadahu, ya membuka tangannya. Kita tidak membayangkan tangan Allah Subhanahu wa taala ini adalah kalimat kiasan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat welcome, sangat senang sekali. Ya, pada satu malam untuk menerima taubatnya, ya, gitu kan. Musiun nahar, sepanjang sore, sepanjang siang dan sore. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya pada siang hari, ya ketika dia bertobat dari sore sampai malam. Ya, begitu. Untuk memberikan tobatnya dari sore sampai malam. Jadi gini, orang bertobat siang hari maka diterima itu dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi dan malam. Nah, kemudian dia tobat, sudah maghrib dia bertobat, menyebut tobat, Allahumma inni atubu ilaik, ya. Kemudian dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari malam sampai pagi. Kemudian Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Siapa yang bertobat sebelum ya terbitnya matahari, ya min maghribiha, dari maghribnya, taballahu alaihi. Ya, barang siapa yang bertobat sebelum terbenamnya matahari dari maghribnya, maka Allah memberikan tobat kepadanya. Artinya tobat sepanjang siang itu diterima. Begitu. Kemudian Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Nah, ini penting. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat hamba, taubat seseorang selama itu belum yughargir, nyawanya belum ada di tenggorokan. Ya, jadi udah mau mati begitu ya. Kemudian dia tobat. Aduh, tobat. Itu udah terima tobat ini gitu. Kayak Firaun itu ya, itu lebih hebat daripada iblis. Kenapa? Karena Firaun mengaku Tuhan. Iblis nggak pernah mengaku Tuhan. Iblis nggak pernah mengaku Tuhan, mengaku Allah. Saya adalah Allah, nggak pernah. Tapi Firaun lebih hebat dia. Makanya iblis kalah sama Firaun itu. Ya, wah. Firaun mengatakan, "Faqala ana rabbukumul a'la." Firaun mengatakan, "Saya Tuhan kamu yang paling hebat, yang paling tinggi." Bahkan mengatakan pada hasilnya, ya Ibn al-Isra, bangunkan sor menara yang paling tinggi agar aku bisa menandingi Tuhannya Nabi Musa. Waduh. Ya, ini Firaun. Nah, Firaun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat. Dia mengaku amantu. Ya, saya beriman kepada ya ila Rabbi Musa gitu. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Jadi dia bertobat, tapi sudah tidak diterima karena sudah yugharqar. Ya, sudah yugharqar. Nah, jamaah sekalian berbahagia, ini ya kita ingat-ingat kalau seandainya kita pernah punya dosa besar itu banyak. Ya, membunuh dosa besar. Jadi bukan kafir. Ya, lain dengan khawarij. Kalau khawarij itu membunuh itu dianggap kafir. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak. Ya, itu hanya dosa besar. Dosa besar itu bisa diampuni. Ya, membunuh, berzina, berdurhaka kepada orang tua itu dosa besar. Nah, kalau masih ada dosa besar dengan orang tua, durhaka atau apa, ya minta ampun. Mohon maaf. Kalau orang tua sudah tidak ada, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Doakan dia, ya infakkan sebanyak-banyaknya juga untuk beliau bisa. Atau kalau belum haji, hajikan, badalkan seperti itu. Ya, atau doakan. Atau kalau ada asetnya, buat asetnya sebagai sedekah jariyah seperti itu. Nah, jamaah sekalian berbahagia, ini bahaya kalau sudah yugharqar, sudah berada di
tenggorokan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada kisah di Malaysia, seorang anak durhaka. Ya, seorang anak yang durhaka, dia anak bungsu dan dia pintar, cerdas, ganteng. Kemudian karena dia manja, akhirnya dia ketika kondisinya biasa anak bungsu ya, akhirnya dia berada pada kasih sayang kemanjaan yang luar biasa. Ya, kemudian dia menikah, ya, kemudian setelah menikah dia tetap tidak hormat dengan ibunya. Aset ibunya banyak, aset peninggalan ibunya banyak. Karena dia tidak hormat, selalu mencaci, menyakiti orang tuanya. Ya, bahkan saya pernah mendengar konsultasi, Ustaz, dari kecil dia selalu menyakiti hati saya. Kenapa? Dari kecil dia kalau dia nyusu, kalau dia netek, itu saya sampai digigit sampai berdarah. Ya, saya sebagai ibu, ya wajar lah anak, tapi sakit sekali. Dan sekarang sama juga nyakitin, udah tua, udah punya anak, begitu kan, masya Allah. Wah, itu kalau orang tua seperti itu diingat-ingat dari kecil sampai sudah besar, berarti tidak ada kebaikan dalam dirinya, diingat dari kecilnya sampai besar, masya Allah. Dan ternyata saya lihat memang kehidupan dia tidak berkah sampai hari ini. Ya, jadi ini orang yang durhaka kepada orang tua tidak berkah. Ya, maka banyak-banyaklah ya mendoakan beliau, memohonkan ampun kepada beliau seperti itu. Nah, ini di Malaysia terjadi kejadian akhirnya ya real. Ketika itu dia selalu dipecat, pekerjaannya selalu dipecat, nasibnya sial terus dia. Masuk ke sini dipecat, masuk ke sini dipecat, masuk ke sini dipecat. Akhirnya penuh utang, ya. Akhirnya ya kemudian dia bercerai dengan istrinya. Kemudian dia minta kepada ibunya, ibu, ya saya minta dana untuk bisnis begitu. Akhirnya diam-diam dia ambil sertifikat, dia bawa ke bank dan dihargai, ya saya lupa berapa ribu banyak sekali ya ringgit. Kemudian satu tanda tangan begitu kan. Akhirnya dia minta maksa pada ibunya, ibu tidak mau. Dia mengumpulkan abang-abangnya, abangnya tidak mau, dia kalah. Kemudian ibunya didorong dan ibunya kemudian terjatuh. Kemudian ibunya gegar otak, ya orang tua itu bahaya kalau ini ya. Stroke dan meninggal, ya meninggal ya, karena didorong oleh ya anaknya itu. Kemudian ya gak berapa lama anak itu terserang sebuah penyakit yang dideteksi oleh dokter tidak ada penyakit, tapi merasa punggungnya panas sehingga dibawa ke rumah sakit. Dia teriak-teriak, aduh panas, begitu panas. Dan terus kemudian terlintas dosa-dosa dia selalu berteriak, mama, maafkan mama, ampun mama, maafkan, begitu. Dia teriak-teriak, terus kemudian dia teriak-teriak, akhirnya dipanggil seorang ustaz. Bantu seorang ustaz, kemudian ditanya, ya panggil ibunya, bawa ibunya kemari supaya memaafkan dia, insya Allah penyakitnya hilang. Ya karena di dokter di rumah sakit juga tidak ada hal-hal yang dideteksi nggak ada, akhirnya dibawa pulang terus. Kemudian abang-abangnya mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal. Diceritakan, oh kalau sudah begitu, ya berarti ini sakaratul maut. Kata ustaznya, tunggu saja. Apakah besok atau kapan atau besok-besok dia begini terus, tidak ada yang bisa tidak bisa mengobatinya. Masya Allah. Kenapa? Karena sudah yugorkor. Jadi hati-hati nih. Yugorkor itu nggak mesti itu, tapi yugorkor itu yang disebut sakaratul maut, yang mungkin hitungannya hari juga itu tidak yugorkor. Begitu ya. Jadi sudah tidak diterima lagi. Nah, ini bahaya. Kehidupan yang tidak berkah, kehidupan yang sempit, hidupnya susah betul, sempit betul. Berantem melulu dengan tempat kerjaan, berantem di jalanan, berantem. Ya hidupnya sempit dan akhirnya jangan sampai dosa besar kepada orang tua. Dan ibu-ibu juga kalau ada anaknya melihat, ya ampuni sajalah, maafkan anaknya, jangan dilaknat, kasihan anaknya. Doakan, kekuatan doa seorang ibu insya Allah, ya karena ada juga ya
waktu saya di Indonesia, saya membuka konsultasi keluarga, itu ada yang bilang, Ustaz, ya saya sudah ke pengadilan dan di pengadilan sudah saya katakan, ya saya emosi, ya karena tanah ibunya diambil, kan warisan gitu ya, ada bagi-bagi, tanah ibunya diambil dijual, ya dipalsukan. Saya sudah katakan di depan hakim, ya selama dia bayi sudah menghisap susu saya itu haram bagi dia bertahun-tahun. Subhanallah. Ya. Ibunya itu sudah melaknat model baru gitu. Saya baru dengar, subhanallah. Setiap detik, setiap menit anaknya menyusu itu menjadi haram. Bukan halal lagi itu. Barang haram yang dimasukkan ke dalam perutnya karena ibunya sudah tidak ridho lagi. Naudzubillah min dzalik. Itu gimana masa depannya itu di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah ini ngeri ya, ngeri. Nah sekali lagi kami berbahagia bahwa taubat itu bukan hanya untuk orang-orang yang berdosa, tetapi untuk orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Sehebat apapun dosa orang, dia pernah membunuh berapa ratus kali, tapi kalau dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan setobat nasuha, insyaallah diampuni. Kayak seorang ya Abdullah bin Mubarak itu ketika itu dia mau berangkat haji. Nah, ketika mau berangkat haji dia dirampok. Seluruh ya harta diambil oleh perampok. Jadi satu kafilah. Ini biasanya kalau haji ini satu kafilah. Kan naik onta, ya, naik kuda gitu. Dirampok. Seluruh bekalnya diambil, emas apa semuanya diambil. Kemudian mereka posapora perampok ini, ya makan dengan bekal-bekal Abdullah bin Mubarak, kafilah Abdullah bin Mubarak. Terus kemudian dia lihat mana pemimpinnya nih, kok nggak ikut pesta makan? Dia lihat ada pemimpinnya sedang menyendiri di balik batu, jadi padang pasir itu. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, ya wahai fulan, kamu kan pemimpin perampok kan dia, kenapa kamu nggak ikut pesta dengan, ya nggak ikut pesta dengan perampok itu makan besar? Oh tidak, saya lagi puasa. Nah perampok ya setiap hari mengumpulkan harta haram dan sebagainya, ternyata saat itu dia puasa. Terus kemudian ditanya, kenapa kamu puasa? Saya menjaga satu amal ini, boleh jadi ini adalah menjadi pintu besar untuk saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pikiran untuk tobat. Boleh jadi satu pintu ini saya jaga, ini menjadi ya saya bisa bertobat begitu. Nah, beberapa tahun kemudian beliau haji Abdullah bin Mubarak dan beliau melihat ada seseorang yang bergelantungan di multazam, begitu kan, tangannya bergelantungan, nangisnya syahdu. Wah, pokoknya kalau ada orang yang menangis mendengar dia berdoa, nangis, itu kita ikut menangis. Sering kan ibu-ibu kalau haji saya, kalau umroh itu banyak yang nangisnya, masya Allah. Ya itu mungkin ingat dosa-dosa dulu atau gimana gitu ya. Akhirnya beliau penasaran, ini kayaknya rasanya kenal deh ini orang, begitu kan, Abdullah bin Mubarak. Kemudian ketika diintip, oh iya bener ini, dia pernah merampok saya, dia yang puasa saat itu, ya dilihat lagi khusyuk, begitu. Subhanallah, ternyata Allah menerima keinginan dia. Maka dalam beberapa tulisan komentar Abdullah bin Mubarak dikatakan, ya rahimahullah, kalau kalian maksiat, jangan ditutup semua pintu Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tutup semuanya. Tapi paling enggak ada minimal satu pintu yang terbuka, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada satu pintu. Ya. Begitu. Jadi boleh jadi dari pintu itu seseorang bisa mendapatkan taubatnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya kita sudah syukur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, mencatat nama-nama kita termasuk orang-orang yang taibin, ya taibin insyaallah, ya orang-orang yang mustaghfirin, orang-orang yang selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang paling baik istighfar adalah sebelum subuh, ya jadi sebelum subuh bangun banyak istighfar, klik hati ini, basahi dari istighfar, insyaallah Allah menerima istighfar kita, tobat kita.
Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi